Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kita banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minad dulumat ila nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya petunjuk hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, semalam malam-malam itu ada orang WA kepada saya menanyakan bagaimana kita itu ngikut Rasul. Di dalam pengajian kita itu kok disuruh untuk taat kepada Allah, dan kita itu disuruh untuk ngikut Rasul. Ngikut Rasul itu seperti apa? Sepertinya sederhana, tetapi bagi orang yang kepingin betul mencintai Allah, mencintai Rasul itu ingin kejelasan. Ya tentu saya bisa menjawab semampu saya, yang saya katakan tidak selalu benar. Paling tidak itu dijadikan sebagai bahan pertimbangan, bahan untuk melakukan perenungan sendiri. Saya juga tidak ingin apa yang saya sampaikan itu benar, ya. Tentu tidak selalu begitu, karena kemampuan saya juga terbatas. Saya mengatakan bahwa memang agama ini adalah hal yang sifatnya ruhaniyah sebetulnya. Yang sifatnya ruhaniyah, yang tidak fisik. Yang diatur oleh agama itu adalah hal-hal yang ada di dalam hati sebetulnya, yang manusia sendiri tidak bisa itu untuk melakukannya itu. Kalau hanya sekedar mencari uang, membuat rumah, membuat mobil, membuat pesawat terbang bahkan itu, kalau dipelajari itu bisa. Tapi kalau ngurus hati itu memang tidak bisa sebetulnya itu. Agar kita ini menjadi ikhlas, agar kita itu menjadi sabar, agar kita ini menjadi tawakal, agar kita ini tidak menjadi pemarah, itu tidak bisa sebetulnya. Tidak bisa. Agar kita menjadi jujur saja, agar kita menjadi jujur saja itu kan tidak bisa. Karena itulah sehari-hari sejak dulu di Indonesia ini, sejak presidennya Pak Karno, lalu kemudian Pak Harto, lalu kemudian Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, Pak Yudhoyono, lalu Pak Jokowi, selalu saja itu ada berita korupsi. Coba, kurang apa pinternya orang-orang yang ngurus negara ini? Kok lalu kemudian mencegah korupsi saja tidak bisa,
Dan bahkan tidak saja mencegah orang lain, mencegah dirinya sendiri aja juga tidak bisa. Mencegah dirinya sendiri tidak korupsi aja itu tidak bisa. Karena itulah memang itu bersumber dari hati ini. Lah memang lalu kemudian yang bisa gitu kan, yang bisa membersihkan hati agar tidak melakukan kesalahan itu ya Rasul. Rasul itulah diutus. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum, ya mensucikan itu Allah lalu lewat utusannya Rasul. Pertanyaannya adalah tadi bagaimana kita ngikut Rasul agar hati kita menjadi damai dan hati kita itu menjadi bagus, lalu memunculkan perilaku yang baik. Bagaimana itu? Saya katakan paling tidak itu pertama kali ingat. Kok sederhana? Tidak sederhana loh ingat itu. Ilik, kalau orang Jawa mengatakan itu ilik, ingat. Kalau dibahasakan kita ini zikir, itu kan ingat. Zikir itu ingat sebetulnya itu. Hanya lalu kemudian karena ingat itu kan yang ada di dalam hati. Zikir itu lalu dialihkan menjadi mengucap. La ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu qauli sebetulnya. Tapi kalau zikirnya itu yang ada di dalam hati. Ingat Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ingat Rasul itu, ingat Muhammad. Hanya lalu kemudian ketika kita ingat itu kita tidak pernah ketemu gitu kan. Kalau tidak pernah ketemu kok lalu kemudian ingat, itu juga sulit gitu kan. Kalau ingat Mbah Wiro gampang karena sering ketemu dan kenal betul sama Mbah Wiro. Disebut Mbah Wiro itu orangnya sudah tergambar. Ingat Mas Haryanto itu tergampang karena memang sehari-hari ketemu gitu kan. Tapi ingat sesuatu yang tidak pernah ketemu, itulah tidak mudah jadinya itu. Ingat Allah, ingat Rasul. Bagaimana ingat Allah wong kita tidak pernah ketemu Allah? Paling lalu kemudian ingat nama yang mulia, nama Allah. Tapi lalu kemudian nama Allah itu kan, itu nama. Sering dibantah kita ini kalau hanya ingat nama. Yang ditujukan bukan nama, tapi yang punya nama. Maka lalu disuruh ingat Rasul. Ingat Rasul pun masih susah. Maka lalu kemudian ingat di mana Rasulullah itu. Itulah lalu kemudian kita disuruh selalu ingat Masjidil Haram. Nah itu ingat Masjidil Haram. Itu juga ada. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satarul Masjidil Haram. Di Quran juga dikatakan begitu. Kenapa kok ingat Masjidil Haram? Masjid tempat sujud. Haram mulia, tempat sujud yang mulia. Kenapa mulia? Karena di situ ada orang mulia. Siapa orang mulia itu? Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok tahu bahwa di situ ada Rasulullah?
Kita lagi-lagi juga melihat Al-Quran, la uksimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad, bahwa engkau ya Muhammad ada di tempat yang mulia ini, wa walidi wa ma walad. Jadi ingat tempatnya itu. Ingat tempat. Masjidil Haram ada bangunan, yang bangunan itu disebut dengan Ka'bah. Kenapa disebut Ka'bah? Karena ditinggikan oleh Ibrahim, yang Ibrahim sendiri adalah suku Ka'ab. Nah, diambil dari situ Ka'bah. Ka'bah itu tanda. Tanda apa? Tanda bahwa di situ itu adalah Baitullah, itu di situ Baitullah. Merasa berada di situ itulah. Maka lalu kemudian ingat bahwa di situ ada Rasulullah. Ada Rasulullah selalu bersama dengan serta Allah. Jadi dimudahkan sebetulnya. Dimudahkan dengan cara sederhanakan. Ingat rumahnya, ingat orang yang ada di rumah, lalu kemudian ingat yang menjadikan jagat raya ini disederhanakan. Dibuat alamat yang jelas. Kalau dibuat perumpamaan yang sederhana, bahwa Mbah Wiro itu di Malang. Mbah Wiro itu di Malang. Malang ini kan luas. Penduduknya kan ada 1 jutaan, sudah. Mencari satu orang dari 1 juta itu kan juga susah. Maka lalu kemudian nyari Mbah Wiro sulit, nyari yang dengan Mbah Wiro, yang bersama Mbah Wiro, yang selalu serta Mbah Wiro. Tatkala Mbah Wiro disebut namanya, maka lalu orang yang serta Mbah Wiro itu juga disebut Nyonya Wiro, Ibu Wiro. Tatkala sudah ketemu siapa yang selalu dengan Nyonya, Ibu, istrinya Pak Wiro, di mana alamatnya? Oh, alamatnya di sana. Datang aja ke alamat itu. Ini kalau diumpamakan dengan umpama yang sederhana yang agar kita menjadi paham. Allah sulit, maka cari yang dengan Allah, yang bersama Allah, yang serta Allah. Siapa itu? Muhammad. Karena itu ketika disebut Allah, disebut Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada kata-kata Allah, ada kata-kata Muhammad. Ada kata-kata Allah, ada kata-kata Rasul. Nah, di mana itu Rasul? Nah itu mengingat, merasa berada di Baitullah, itulah sebetulnya kita menjadi ingat. Merasa berada di Masjidil Haram. Karena itu wa min haitsu kharaja fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Merasa di tempat itu. Dan bahkan kalau merasa berada di tempat itu, maka lalu kemudian hati kita jadi damai. Kenapa damai? Karena penyakit hati dicabut. Yang berkali-kali saya katakan, wa naza'na ma fi sudurihim, aku cabut apa yang ada di dalam dada ini, min ghillin, ya. Penyakit dendam, iri, dengki, takabur, tamak itu dicabut. Di mana nyabutnya? Tajri minta tial andar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai itu. Jadi ingat tempat itu, maka lalu kemudian ingat Muhammad yang ada di tempat itu. Ingat. Lalu itu tadi dikatakan, ingat itu kan sederhana. Bagaimana orang celaka itu karena ingat, tidak ingat. Di jalan Tubrukan itu karena tidak ingat. Orang pada korupsi masuk penjara itu karena lagi tidak ingat tuh sebetulnya. Lali, lupa. Nah,
Jadi ingat itu menjadi penting, apalagi ingat Allah. Nah kalau sudah ingat lalu ngikut, ngikutnya gimana? Nah sholat itu sebetulnya ngikut, nyambung. Sholat itu kan doa, sholat itu juga nyambung, sholat itu komunikasi. Komunikasi dengan apa? Komunikasi dengan Allah. Tentu wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Tidak mungkin kita itu langsung kepada Allah. Bagaimana kita itu tidak mampu untuk membayangkan? Maka lalu carilah wasilah. Wasilahnya siapa? Wasilahnya itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di situ. Dan kalau kita lebih lanjut, kita nanti sebetulnya tempat kembali ruhani kita ya di situ itu. Karena itu kalau kita itu sehari-hari sholat ini, maka sekaligus sebenarnya kita tahu tempat kembali sebetulnya. Tempat mulih, tempat wangsul, tempat rojiun, lewat sholat itu. Lalu apalagi? Yang kita ikuti, yang kita tiru, mengikut Rasul, ikutilah sifat-sifat Rasul. Nah, sifat Rasul itu apa? Sidik, ya itu, sidik. Benar, nah, apa saja itu harus kita timbang, timbang rasa. Ini sudah benar atau enggak? Aku ini apa benar kalau marah? Aku itu apa benar kalau nyalakan orang? Aku itu apa benar? Nanti gitu. Sebab tatkala ikut Rasul selalu berpegang kepada kebenaran, amanah, percaya, terpercaya, bisa dipercaya. Mencari orang yang bisa dipercaya sekarang sulitnya bukan main. Akhirnya usaha apa saja banyak gagal karena mencari orang yang percaya itu sulit. Sulit sekali mencari orang yang bisa dipercaya. Apakah yang tidak bisa dipercaya itu orang-orang yang tidak punya uang, yang kehidupannya ala kadarnya? Bukan. Orang yang punya uang triliunan sampai susah menghabiskan juga sulit itu dipercaya. Sulit itu untuk dipercaya. Nah itu. Bahkan orang-orang yang tidak punya apa-apa itu malah justru dipercaya, takut kalau lalu kemudian hilang kepercayaan. Orang-orang yang duitnya sedikit itu takut loh kalau tidak dipercaya. Sidik, amanah, tabligh, dan fatonah itu ciri-ciri Muhammad sebagai Rasul. Kalau ciri-ciri itu, sifat-sifat itu diikuti dalam semua kehidupan dari pagi, siang, sore, malam, itulah sebetulnya ikut Rasul, saya bilang. Ikut Rasul itu ngikuti mulai dari ingat, menjalankan sholat, lalu kemudian mengikuti sifat-sifatnya. Dan ini saya katakan kunci. Kunci sukses itu sebetulnya di sini, kunci sukses itu, hidup ini. Muhammad Rasulullah itu disayang oleh Allah. Kekasih Allah itu Muhammad. Maka kalau kita mengikut Muhammad, maka ya disitulah kita mengikut orang yang disayang oleh Allah. Kalau kita ingin dikasih dan disayang oleh Allah, ya ikuti orang yang dikasih dan disayang oleh Allah. Maka nanti kita akan menjadi diikuti. Makanya lalu Quran mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikut saya. Maka lalu kemudian akan akan diampuni dosanya. Lakum tunukubang wallahu ghafurur rahim, dan juga akan dikasih oleh Allah. Saya kira itu renungan pagi hari ini, bagaimana kita ikut Rasul, mengikuti Rasulullah itu seperti apa. Kita mesti ingat, kita sholat dan juga mengikuti sifat-sifatnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dijadikan bahan renungan, bahan pertimbangan. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan pertolongan dari Allah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kasih sayang
dan kasih sayangnya yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin.